Sementara itu, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi perusahaan daerah pertambangan dan energi Sumatera Selatan. Tadi hal yang lumrah bukan? Ya, korupsi di Indonesia bak jamur di musim hujan. Hampir setiap harinya kita mendengar berita di televisi tentang korupsi. Baik itu korupsi di sisi kesehatan, di segi ekonomi, segi transportasi publik, dan lain-lain. Sungguh ironi memang, tapi inilah kenyataannya bahwa kita sedang menghadapi negara dengan darurat kasus korupsi. Sebelum kita berbicara terlebih jauh tentang korupsi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani corrupto, perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian dan melanggar norma-norma agama. Secara umum dapat kita ketahui bahwa korupsi adalah kegiatan melanggar dengan mencuri uang rakyat. Jelas di sini bahwa rakyat adalah objek utama yang paling dirugikan dari aktivitas korupsi. Lalu, apakah korupsi bisa dicegah? Bisa, walaupun diakui memang sulit. Tetapi penanaman sejak dini tentang budaya anti korupsi adalah sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi di masa yang akan datang. Upaya pencegahan tentu kita harus memahami nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, nilai dasar yang harus kita tanamkan dalam diri kita untuk pencegahan. Yang pertama, kita harus jujur. Yang kedua, peduli. Ketiga, mandiri. Keempat, disiplin. Kelima, tanggung jawab. Keenam, bekerja keras. Ketujuh, sederhana. Kedelapan, berani. Dan yang terakhir adalah adil. Dengan penanaman nilai-nilai tersebut, kita dapat terhindar dari efek korupsi yang dapat merugikan kita semua, generasi sekarang dan generasi yang akan. Seorang guru tentu kita harus menanamkan sifat anti korupsi di dalam diri kita sendiri dan juga untuk contoh kepada murid-murid kita. Ada apapun nilai yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Yang pertama adalah diyakini dalam hati bahwa kita tidak akan pernah melakukan korupsi. Kemudian diucapkan dengan lisan bahwa saya berjanji saya tidak akan pernah melakukan korupsi. Kemudian dilakukan dengan amal perbuatan, dengan tingkah laku kita setiap hari bahwa kita akan menjauhi korupsi dan tidak akan pernah mendekati yang namanya korupsi. Kemudian dengan niat lillahi ta'ala bahwa kita ikhlas beribadah bahwa kita tidak akan pernah dekat dengan yang namanya korupsi. Kemudian semangat bekerja setiap hari dengan etos kerja yang jauh dari kata korupsi sehingga kita semua bisa terhindar dari korupsi. Kemudian komitmen untuk tetap meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diniatkan dalam hati bahwa kita tetap akan terhindar dan jauh dari korupsi untuk membangun Indonesia yang lebih baik, yang jauh dari korupsi seperti yang ada pada saat ini. Semangat anti korupsi.